Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Suli Sunarsi, mahasiswa profesi apoteker Universitas Hasanuddin, kelas A, tahun ajaran 2020-2021. Dalam video ini, saya akan membahas tentang obat terapi osteoporosis. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan tulang yang ditandai dengan kepadatan tulang yang rendah dan kekuatan tulang yang lemah, dan merupakan predisposisi atau kecenderungan untuk patah tulang. Jadi, osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang. Tulang menjadi keropos dan mudah patah. Secara umum, osteoporosis dialami oleh perempuan yang memasuki atau setelah memasuki masa menopausnya. Tetapi, penyakit ini juga dapat menyerang perempuan yang lebih muda dan kaum pria, bahkan anak-anak. Faktor yang menyebabkan terjadinya osteoporosis yaitu kekurangan asupan kalsium dan vitamin D, usia, proses degeneratif, penurunan hormon estrogen pada perempuan menopaus atau pasca menopaus, riwayat penyakit osteoporosis dalam keluarga, merokok, mengkonsumsi alkohol, soda, atau kafein, berat badan yang tidak proporsional, dan pola makan yang tidak sehat, mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang yang dapat mempengaruhi kekuatan tulang, penyakit yang menyerang kelenjar penghasil hormon, gangguan kesehatan pada usus yang tak mampu menyerap nutrisi, memiliki penyakit akibat peradangan pada organ tubuh seperti rheumatoid arthritis atau PPOK, dan terakhir, tidak pernah atau kurang melakukan aktivitas fisik yang rutin seperti berolahraga. Nah, osteoporosis ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu osteoporosis pasca menopaus, osteoporosis terkait usia, dan osteoporosis sekunder. Osteoporosis pasca menopaus mempengaruhi tulang trabekular pada dekade setelah menopaus. Osteoporosis terkait usia diakibatkan hilangnya massa tulang yang dimulai setelah massa tulang puncak tercapai dan mempengaruhi baik tulang kortikal ataupun trabekular. Terakhir, osteoporosis sekunder disebabkan oleh pengobatan tertentu dan penyakit atau kondisi klinis tertentu yang mempengaruhi kedua tipe tulang. Untuk menghindari osteoporosis, bisa dilakukan dengan pencegahan sejak dini, misalnya dengan menjalankan perilaku hidup sehat, seperti rajin berolahraga dan mengkonsumsi vitamin penunjang kalsium. Sedangkan untuk penderita osteoporosis, sebaiknya melakukan langkah-langkah untuk memperlambat perkembangan penyakit serta menurunkan risiko patah tulang. Nah, untuk terapi pengobatan osteoporosis dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu secara non-farmakologi dan farmakologi. Terapi non-farmakologi yaitu dengan melakukan pencegahan-pencegahan seperti menjaga asupan nutrisi yang tepat, asupan makanan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D, dan jika tidak mencukupi, diperlukan suplemen kalsium dan vitamin D. Aktivitas fisik optimal seperti olahraga aerobik yang berfokus pada latihan beban, penguatan otot, dan keseimbangan. Tidak merokok, dan minimalisir konsumsi alkohol atau kafein. Dan yang terakhir, mencegah dari kejatuhan atau trauma. Untuk terapi farmakologi dengan menggunakan obat-obatan seperti pada terapi antiresorpsi dan terapi anabolik. Nah, dalam video ini kita akan membahas salah satu obat antiresorpsi, yaitu bifosfonat. Bifosfonat merupakan obat lini terapi pertama untuk osteoporosis. Bifosfonat bekerja terutama pada tulang dan berikatan dengan hidroksi apatit pada tulang dan menghambat atau menurunkan resorpsi tulang dengan cara menghambat penempelan osteoklas pada permukaan tulang. Dari agen antiresorptif yang tersedia,
Bifosfonat memberikan beberapa peningkatan BMD atau bone mineral density yang lebih tinggi dan mengurangi risiko patah tulang. Bifosfonat diminum pada saat perut kosong, biasanya di pagi hari, karena malam hari sudah tidak ada intake makanan. Setidaknya setiap tablet oral dikonsumsi 30 menit sebelum mengkonsumsi makanan atau suplemen atau obat lainnya. Bifosfonat harus diberikan secara hati-hati untuk mengoptimalkan manfaat klinis dan meminimalisir risiko efek samping terhadap saluran pencernaan. Semua bifosfonat sedikit diabsorpsi meskipun dalam kondisi optimum. Bifosfonat ditelan secara utuh dengan segelas air. Posisi minum obat dianjurkan untuk duduk tegak atau berdiri selama 30 menit untuk mencegah iritasi atau luka pada esofagus. Bifosfonat ini dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitivitas terhadap bifosfonat dan mengalami hipokalsemia, abnormalitas esofagus yang menunda pengosongan esofagus seperti radang, ketidakmampuan untuk berdiri atau duduk tegak untuk setidaknya selama 30 menit, dan osteomalacia. Efek samping dari bifosfonat yang paling umum adalah mual-mual, nyeri abdomen, dan dispepsia, iritasi, perforasi, ulserasi, atau pendarahan pada esofagus, lambung, dan duodenum dapat terjadi jika aturan pemberian tidak dipatuhi atau jika bifosfonat diberikan pada pasien yang dikontraindikasikan dengan bifosfonat. Bifosfonat dianjurkan untuk tidak diminum bersama dengan obat-obatan tertentu karena dapat memberikan interaksi obat yang memberikan efek yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu atau menghambat efek terapi dari bifosfonat. Misalnya seperti analgetik, antasid, garam kalsium, dan besi. Beberapa contoh obat golongan bifosfonat diantaranya seperti alendronat, risedronat, dan ibandronat. Alendronat, risedronat, dan ibandronat terbukti oleh FDA untuk pencegahan dan pengobatan osteoporosis pada pasca menopause. Alendronat juga dapat digunakan untuk osteoporosis pada pria. Alendronat dan risedronat juga diindikasikan untuk osteoporosis akibat diinduksi oleh obat-obatan kortikosteroid. Untuk dosis bifosfonat terbagi menjadi dua, yaitu untuk preventif atau pencegahan dan untuk treatment atau pengobatan. Misalnya seperti alendronat. Alendronat untuk pencegahan dosisnya yaitu 5 mg per hari secara oral atau 35 mg per minggu secara oral. Nah, untuk pengobatannya, alendronat digunakan 10 mg per hari secara oral atau 70 mg per minggu secara oral atau unit dose liquid. Untuk risedronat digunakan untuk pencegahan yaitu 5 mg per hari secara oral, 35 mg per minggu secara oral, atau 150 mg per bulan. Nah, untuk pengobatannya digunakan 5 mg per hari secara oral, 35 mg per hari secara oral, dan atau 150 mg per bulan. Sedangkan untuk ibandronat digunakan untuk pencegahan yaitu 2,5 mg per hari secara oral atau 150 mg per bulan secara oral. Nah, untuk pengobatannya, ibandronat digunakan 2,5 mg per hari secara oral, 150 mg per bulan secara oral atau 3 mg setiap 3 bulan secara intravena. Nah, terapi yang biasanya digunakan adalah alendronat 70 mg per minggu dan risedronat 35 mg per minggu atau 150 mg per bulan. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.